Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali melanjutkan Bible reading kontekstual. Kita sudah sampai di Markus pasal yang terakhir, yaitu Markus 16 ayat 1 sampai 20. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, pada Markus 15 kemarin kita sudah melihat bagaimana Jumat mencekam, di mana peristiwa yang luar biasa terjadi atas Yesus, seorang yang benar tetapi menjadi salah, menjadi berdosa, harus dihukum, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, dan pada pukul 3 petang dia mati dan dikuburkan. Dan hari Sabat saat itu menjadi hari Sabat yang begitu menyedihkan bagi murid-murid Yesus, juga para wanita yang dengan setia mengikuti dia. Sehingga di ayat 16 bagian pertama ini, ayat 1, para perempuan pengikut Yesus
mereka sudah membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki mayat Yesus dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan kasih. Mereka ingin datang untuk melihat dan meminyaki mayat Yesus. Tapi sungguh luar biasa, duka cita mereka Tuhan ubahkan menjadi sukacita, karena minggu ini menjadi minggu kemenangan di mana Yesus bangkit. Dari ayat 1 sampai 8, di situ malaikat memberitakan kebangkitan Yesus. Para perempuan ini dengan kesungguhan hati mereka ingin menemui kembali gurunya, dan mereka khawatir, mereka takut siapa nanti yang akan menggulingkan batu yang besar dari pintu kubur. Tetapi ya, mereka diberi satu berita yang luar biasa. Ketika sampai di kubur, batunya sudah terguling. Kesulitan, tantangan, kekhawatiran yang mereka rasakan dijawab ketika batu itu sudah terguling dan kubur itu sudah kosong. Dan di situ mereka bertemu, berjumpa dengan seorang muda yang memakai jubah putih. Dan ini adalah penampakan malaikat yang memberitakan kepada mereka. Dan diberitakan supaya mereka jangan takut. Ya. Karena kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jadi jelas bahwa Yesus yang disalibkan hari Jumat kemarin itu, ia telah bangkit. Inilah berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat. Dan dia berkata, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tempat itu sudah kosong karena Yesus bangkit. Dan malaikat itu berpesan kepada para perempuan ini untuk segera pergi, mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus bahwa Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Di sana mereka akan melihat Yesus seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, sebenarnya kebangkitan Yesus sudah dia beritakan, sudah dia amanatkan kepada murid-murid bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi rupanya ya, mereka tidak mengingat itu. Dan ketika mereka keluar dari kubur itu, mereka begitu gentar dan dahsyat. Tetapi di Matius dikatakan gentar, dahsyat, tetapi dengan sukacita. Ya, karena mereka tahu gurunya hidup. Mereka tidak mengatakan apa-apapun kepada siapapun juga karena ya, takut. Mereka menyampaikan berita itu kepada Petrus, kepada teman-teman yang lain, seperti apa yang dikatakan, apa yang dipesankan oleh malaikat. Jadi di sini ada yang dicatat di Markus, ada 3 penampakan Yesus dari ayat 9 sampai 10. Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan siapa Maria ini? Dia adalah orang yang pernah ya, kerasukan 7 setan. Dia juga yang meminyaki kaki Yesus. Nah, dan perempuan itu segera pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Berarti ini kepada murid-murid Yesus. Dan mereka yang sedang berkabung dan menangis, membawa berita sukacita. Maria Magdalena memberitakan kebangkitan Yesus kepada Petrus, kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain. Tetapi apa respon murid-murid? Ayat 11, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, mereka tidak percaya. Kemudian yang kedua, kepada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus, ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini mereka yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menyertai mereka, dan ketika mereka
bersama-sama makan, barulah mereka terbuka bahwa ini adalah Yesus yang bangkit. Dan karena kembali mereka ayat 13, murid-murid ini tidak percaya ya. Kembalilah mereka dan beritahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada pemberitaan Maria, juga kepada tadi 2 orang yang dari Emmaus. Ya, sayang sekali mereka tidak percaya. Sehingga akhirnya dari ayat 14 Yesus menampakkan diri kepada ke-12 orang itu ketika mereka sedang makan. Ya. Yesus menampakkan diri secara langsung kepada murid-murid, kepada ke-11 murid itu, dan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka, kelambanan mereka untuk percaya. Mereka tidak mengingat apa yang sudah diajarkan Yesus, apa yang sudah dikatakan Yesus, apa yang disampaikan bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Nah, inilah mereka tidak percaya dan Yesus sendiri menegur mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus secara langsung, mereka percaya. Dan Yesus mengatakan, ya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kadang kaum ya empiris itu harus membuktikan dengan indranya gitu ya tentang segala sesuatu, dan bersyukur kita yang tidak melihat Yesus secara langsung tetapi kita mempercayai Yesus. Dan di sini setelah pemulihan itu terjadi atas diri murid-murid, mereka percaya melihat Yesus. Yesus memberikan suatu amanat agung bagi mereka. Dari ayat 15 sampai 18, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Mereka harus pergi ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada segala bangsa, kepada setiap suku-suku bangsa, bahkan harus mendengar Injil. Dan barang siapa yang mau percaya menerima berita Injil, mereka akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak mau percaya, ya konsekuensinya mereka akan mendapat hukuman yang kekal. Dan tidak hanya pesan, amanat, perintah yang dia beritakan, tetapi ada jaminan penyertaan bagi setiap orang-orang yang diutus ini. Dari ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi Yesus akan menyertai orang-orang percaya yang diutus tadi, dan mereka akan mengadakan berbagai macam tanda, mujizat kesembuhan, mujizat untuk mengusir setan. Ada bahasa-bahasa baru yang dikaruniakan, dan juga sekalipun memegang ular, meminum racun maut, mereka tidak akan celaka karena Tuhan yang melindungi, karena Yesus sendiri yang menyertai mereka. Ya, Yesus memberikan perintah, tetapi juga Dia memberikan jaminan penyertaan bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang percaya. Kemudian di bagian terakhir di ayat 19 sampai 20. Nah, di situ dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, luar biasa. Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga, dan ini juga menjadi jaminan bagi setiap orang percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di surga karena Dia pemilik surga. Dan di sini ada pendelegasian kembali tugas pelayanan, ada kesinambungan pelayanan yang Yesus lakukan, yaitu murid-murid itu
melanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Ya, begitu singkat pelayanan Yesus 3,5 tahun di dunia, tetapi dia mengerjakan dengan luar biasa dampak yang besar karena ada murid-murid yang terus melanjutkan mengerjakan apa yang sudah Yesus kerjakan. Dan di sini ayat 20, mereka tidak menunda-nunda waktu, tetapi mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, Tuhan turut bekerja dalam setiap pelayanan, dalam setiap pemberitaan Injil yang murid-murid kerjakan. Luar biasa, Tuhan bekerja melalui murid-muridnya. Dan kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus atas maut ini memberikan dampak yang luar biasa, kuasa yang luar biasa. Murid-murid yang tadinya takut menyangkal Yesus dan mereka sembunyi, tetapi kuasa kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus itu menggerakkan murid-murid untuk pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini? Yesus bangkit, Yesus menang atas maut, dan berita Injil, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga itu harus diberitakan ke seluruh dunia, kepada segala makhluk. Dan aplikasi yang bisa kita ambil pagi ini, sudahkah saya memberitakan Yesus yang bangkit, dan sudahkah saya menjadi pelayan yang setia, yang melanjutkan pelayanan Yesus, melanjutkan pekerjaan Yesus yang sudah dia kerjakan di dunia ini. Biarlah kita boleh senantiasa membawa kemenangan Yesus itu dalam hidup kita, dan kita beritakan kepada semua orang. Kita akan respon dengan lagu pujian dan syukurku ku bawa kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan akan berdoa. Yang pertama kita bersyukur untuk karya Roh Kudus dan hadiratnya yang menggerakkan kita untuk alami transformasi misi dan doa via atau melalui doa-doa yang diadakan di Gamaliel, baik doa pagi, doa siang, doa puasa, Senin juga ada doa STTG setiap Jumat, menara doa setiap Kamis sore, dan doa semalam ceria. Yang kedua, kita terus berdoa agar ada kerinduan bagi alumni, siswa-siswa PMK untuk berdoa. Demikian juga keluarga-keluarga alumni boleh alami lawatan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk mahasiswa STTG, S1, S2 diberi hati yang rindu dan haus untuk
bersyafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk karya Roh Kudus yang mentransformasi kami hamba-hambamu untuk terus setia dalam melayani dan berdoa melalui pelayanan di tempat ini, baik doa pagi Gamaliel ini, doa siang, doa puasa Senin, ada pelayanan doa STTG setiap Jumat sore, menara doa PMK setiap hari Kamis, maupun doa semalam ceria. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menolong kami. Dan kami berdoa, Tuhan Engkau tolong agar semua alumni boleh punya kerinduan naikkan doa-doa syafaat, demikian juga siswa, mahasiswa-mahasiswa di PMK serta keluarga-keluarga alumni boleh sungguh-sungguh rindu melaksanakan pelayanan doa ini dan mengalami lawatan Tuhan. Kami juga berdoa ya untuk mahasiswa STTG S1 S2 agar diberi hati yang haus dan rindu untuk senantiasa berdoa syafaat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama melalui pelayanan-pelayanan dikerjakan. Roh Kudus terus menolong kami semua untuk bersemangat dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.